bagaimana sehingga kami menjadi orang tua yang layak mendapat syafaat dari anak kami. Apakah sama dengan memperlakukan orang tua kami yang telah meninggal dengan kirim doa atau misal sodako dengan disampaikan kepada beliau, Buya? Satu lagi, bagaimana kadang-kadang masih dalam satu hari kami mengingat beliau, kami menangis, bagaimana kami ikhlas gitu, Bu, ya. Sedangkan ikhlas itu masih dalam mulut saja, tapi di hati kadang-kadang kami masih banyak menangis atas kepergian beliau. Terima kasih, Bu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah angkat derajat ibu yang solehah dan suami dengan anak yang diambil oleh Allah di usia 6 tahun, dia belum balik. Bukan urusan tentang dengan siapa yang rawat hari ini, akan tapi yang harus Anda yakini bahwa yakin seyakin-yakinnya Allah tidak akan menyiksa orang yang seperti itu, anak kecil yang dia belum, nalarnya belum sempurna, maka dia tidak punya dosa. Itu harus Anda yakini, itu saja. Selagi tidak punya dosa, dia tidak ada dosa sama sekali. Biarpun mungkin terlihat banyak kesalahan misalnya, itu tak dianggap, tidak dianggap. Maka anak kecil tempatnya di surga, dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Itu saja, sampai di sini. Nggak perlu asuhan-asuhan, dia sudah dalam kenikmatan. Jangan bicara, yang penting seperti itu. Yang belum balik, satu sisi memang ibu mendapatkan musibah, tapi kalau ibu punya keyakinan musibah ini bagi ibu bisa berubah menjadi sebuah kesenangan. Karena apa? Anak ibu hari ini lebih indah daripada dipelukan kita waktu di dunia. Dia lebih menemukan keindahan, akan disodorkan kepadanya kenikmatan surga dalam setiap saat. Setiap saat akan disodorkan kenikmatan surga. Dan juga kabar gembira bagi ibunya yang rela, itu nanti ibunya akan nyusul dan dia akan melayani, menyambut dan seterusnya. Nah, adapun masalah rela ibu, kami yakin bukan ibu tidak rela, tapi ibu sedih kenapa kok secepat itu. Yang tidak rela itu nggak boleh, misalnya nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan, mukul-mukul, kenapa? Dan bukan berarti Anda ini tidak disayang oleh Allah, justru bisa jadi Anda disayang oleh Allah, maka diuji. Bahkan ada orang mulia, lebih mulia dari Anda dan kita semuanya, punya anak kesayangan umur 2-3 tahun lagi mulai bisa diajak ngomong. Anak yang disayang-sayang, dimanja-manja, diambil. Yaitu baginda Nabi Muhammad punya anak namanya Said Ibrahim, masa kecil. Di saat sudah mulai diajak bicara, tak-taunya diambil oleh Allah. Baginda Nabi menangis. Nangis bukan kerjaan perempuan, tapi kerjaan orang yang bersedih. Tapi sedih ada yang sedih halal. Nabi mengatakan, al-ain tatma', mata ini menyucurkan air mata. Wal qalbi yahzan, hatiku sedih, tapi aku tidak melakukan apa yang Allah murkai. Jadi kalau kisah sedih ibu ada contohnya, baginda Nabi juga menitikkan air mata. Anda sedih normal, Anda punya cinta, ya nggak etis dong seorang ibu, seorang bapak, seorang siapapun ada meninggal dunia tepuk tangan gara-gara tidak menampakkan kesedihan. Mana ada itu semuanya? Nggak ada. Sedih wajar ibu. Ibu bukan dosa dengan kesedihan Anda, ibu bukan dosa dengan tetesan air mata Anda. Bahkan kalau air matanya netes di mayat nggak akan jadi tersiksa. Ada kan di masyarakat, jangan nangis. Gimana orang sedih nggak boleh nangis? Anda ini siapa? Ini bukan robot langsung diprogram krek mati tangisnya. Manusia punya batin, punya nurani. Cucuran air mata yang menetes di mayat, yang namanya air mata menetesnya ke bawah bukan ke langit. Ini ada keyakinan-keyakinan di kampung yang aneh-aneh. Ayo dengar, hapus keyakinan itu. Menitikkan air mata ya nggak apa-apa. Ke mayat masuk neraka, mayatnya sakit. Dari mana itu? Ya, nggak ada itu semuanya. Yang nggak boleh adalah kita pura-pura nangis, jerit-jerit, atau sudah berpesan, tolong nanti kalau aku mati kamu jerit-jerit ya, nggak boleh dipatuhi. Ya, merobek-robek baju, menampar-nampar muka, itu nggak boleh. Tapi menangis wajar, ibu yang solehah wajar. Dan kami tidak percaya kalau Anda tidak terima, Anda sedih gitu saja.
Bahkan kami yakin Anda nerima itu apa yang Allah berlakukan kepada Anda. Jadi kalau tidak terima itu akan ngomong, kenapa ya Allah, kenapa? Enggak, Anda tidak sampai seperti itu. Kemudian agar Anda bisa bertemu dengan anak nanti, apa yang harus Anda lakukan? Anda tetap dalam keimanan akidah yang Allah ridhoi, akidah Islam, maka jaga iman Anda, jaga akhlak Anda. Makanya jangan sampai orang putus asa dengan ini semua. Ada orang gara-gara meninggal dunia jadi berubah, melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Kemudian jika masih punya adik-adik dan seterusnya, maka Anda didik adik-adiknya dengan benar, lalu Anda bayangkan seolah Anda mendidik anak-anak itu. Berarti Anda tetap sambung. Aku jadi puji, sehingga diam-diam Anda berterima kasih, ya Allah, energiku untuk mendidik dia aku arahkan kepada adiknya. Aku akan didik dengan benar dan sebagainya. Anda terus sambungkan adik-adiknya kepada Allah dan Rasulnya. Lah Anda akan nyusul nanti. Ya ini, kalau memang kemudian jangan meyakini sebab kematian itu karena apa? Gara-gara anaknya ngaji di sana meninggal, adiknya nggak boleh ngaji di sana. Suatu ketika ada satu orang, anaknya itu meninggal dunia di pondok, berjanji semua anakku tidak boleh saya pondokkan. Fitnah. Ini kejadian. Loh, dia sudah nggak menganggap sebuah kenikmatan. Meninggal di pondok sakit, tak-taunya dia marahnya kepada Allah. Memang sakitnya sakit beneran. Akhirnya berjanji tidak akan memasukkan anaknya ke pondok. Lalu rugi dia, berarti dia tidak terima dengan Allah berlakukan, belum menganggap itu sebuah kenikmatan. Memang sedih, tapi tidak boleh. Berarti dia nggak akan sambung dong, anaknya nggak akan dididik lagi dengan benar, gara-gara marah dengan tempat yang baik. Seperti itu ya. Bahkan ada lagi yang anaknya kecelakaan gara-gara di pondok, sudah berjanji nggak mau dipondokkan lagi. Kenapa? Sial kalau dipondokin, buktinya anak saya mati di pondok. Astagfirullah. Ada orang jalan-jalan di pinggir jalan ditabrak juga ada. Bahkan di sini juga pernah ada satu anak yang masya Allah keluarganya baik-baik, anak yang meninggal di sini, markir di situ, dan mati mulia. Ada subhanallah, orang tuanya orang tua yang nerima dan sebagainya karena keluarga alim, keluarga orang soleh. Itu Bu, insya Allah ya, tidak usah khawatir. Ibu adalah mulia, doakan Buya, doakan semua. Ini doakan orang lain ya. Doakan kalau ibu melihat anak-anak kecil, doakan semoga panjang umur. Itu menunjukkan bahwasanya ibu rela. Ada anak kecil, doakan panjang umur. Ada orang mendidik anaknya, Anda bantu. Maka di saat seperti itulah Anda seolah-olah mendidik anak Anda sendiri, dan insya Allah Anda akan berkumpul dengan anak Anda yang Anda cintai di surga nanti. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.